Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 10 Mei 2025. Kondisi dari market overall hijau ya, hijau pekat, di mana pergerakan dari banyak altcoin mengalami rally setelah penurunan yang terjadi dari Bitcoin dominance. Di perdagangan kemarin Bitcoin dominance ini anjlok lumayan dalam, teman-teman. Kalau kita ukur dari titik tertingginya kemarin itu dia sudah turun sekitar 12% dalam 2 hari perdagangan. Jadi ini lumayan signifikan penurunannya, dan tentu saja momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh banyak altcoin mengalami rally. Ada Ethereum mengalami kenaikan sudah sampai sentuh area resistance di 2300-an. Lalu ada Solana yang pelan-pelan rally sampai 171. Lalu yang kemarin lumayan signifikan kenaikannya adalah Mudeng, naik 80%, dan ini sudah capai target kita dari inverse head and shoulders. Lalu dari P Network juga kemarin rally sekitar 11%. Jadi mayoritas altcoin semuanya positif, dan di weekend ini tentu saja adalah momentum yang baik ya untuk profit taking, karena tentu saja ya di weekend kita akan mengalami volatilitas yang lumayan tinggi, karena biasanya memang secara volume perdagangan akan cenderung turun. Banyak trader-trader ternama yang akan libur di weekend. Jadi ya kalau sempat teman-teman udah merasa cuan, oke, bisa maksimalkan untuk profit taking terlebih dahulu. Gitu. Nanti kita lihat lagi market hari Senin apakah bakalan positif atau seperti apa. Nah, secara fear and greed, market sekarang sudah berada di posisi greed ya, di poin 73, meskipun ini masih bisa naik tentu saja, namun di fase-fase greed seperti ini tentu saja adalah fase yang sangat ideal untuk orang-orang melakukan profit taking sementara gitu. Mungkin nanti dia akan masuk, nah itu lain cerita, tapi yang pasti secara jangka pendeknya akan ada banyak trader yang melakukan aktivitas tersebut. Nah, teman-teman, kita akan bahas sedikit tentang news ya. Kemarin kita dapat beberapa data penting. Ada 30-year bond auction, di mana returnnya masih sama dengan return sebelumnya, yang berarti kondisi dari dolar sebenarnya masih cukup strong. Kemudian kemarin juga ada rilis data Fed balance sheet dari Amerika Serikat, di mana pelan-pelan Fed balance sheet-nya sudah mulai mengalami kenaikan. Dari data ekspor import dari China, data menunjukkan terjadi konstruksi, terjadi pelemahan momentum dari baik itu ekspor ataupun import. Sementara itu dari perdagangan kemarin beberapa FOMC member speech ya teman-teman. Kalau kita lihat sih dari beberapa berita, saat ini Donald Trump melalui perwakilan US itu dikabarkan sedang melakukan negosiasi dengan Cina di Swiss. Ya, perbincangan tersebut tentu saja akan menjadi hal yang sangat penting untuk dinantikan kesimpulannya. Jadi rencananya mereka akan selesai berunding itu tanggal 12 Mei ini. Jadi selama perundingan tersebut, baik dari Amerika Serikat dan juga Cina akan mencari titik temu antara keputusan dari eh, apa namanya, tarif pajak yang cukup tinggi. Saat ini sih kalau kita perhatikan, Amerika Serikat itu menetapkan tarif sampai 145%, sementara Cina menetapkan sampai 125% untuk tarif kedua belah pihak negara. Nah, Trump itu dikabarkan melontarkan kayaknya 80% oke nih ya untuk perang tarif dengan Cina ya. Jadi negosiasinya sudah mencapai 80%. Artinya dari yang sebelumnya 145% diturunkan menjadi 80%. Ini tentu saja merupakan sebuah berita positif. Tapi harapan market adalah bisa lebih tinggi lagi untuk penurunan yang terjadi. Gitu, mungkin capai level 30% atau 40% mungkin itu adalah good deal, teman-teman. Tapi kalau 80% saya rasa ini masih cukup tinggi. Tapi ini masih ada waktu ya sampai nanti tanggal 12. Seperti apa kira-kira keputusan dari Cina dan juga Amerika Serikat ini tentu saja bisa berdampak dengan market.
Sementara ini kan market kripto sudah merespon positif terkait dengan etikat baik kedua belah pihak yang mau menentukan tanggal untuk berunding. Jadi ini sudah direspon oleh positif sama market. Tapi ya yang namanya rumor itu biasanya seringkali memang menghadirkan apa namanya? Ya semacam spekulasi yang terjadi pada pasar. Sampai nanti newsnya benar-benar muncul. Nah, itu harus diwaspadai, teman-teman. Jadi tanggal 12 Mei itu harus diwaspadai sama teman-teman semua. Kalau kita lihat sih dari data, beberapa data penting seperti data tokenomik ya, tokenomik, unlock token ya. Jadi ini merupakan sebuah data yang sangat penting untuk kita perhatikan. Secara jangka pendek sih ada Layer, ada APT, ada WBT yang sedang melakukan yang namanya unlock ya dalam 7 hari terakhir. Jadi kalau teman-teman mungkin mencari momentum koin-koin mana, altcoin mana yang bisa teman-teman pantau, jangan lupa untuk dipantau juga kapan token atau koin tersebut melakukan unlock. Kayak kemarin tuh Solayer kan drop ya lumayan signifikan. Layer drop, impactnya apa? Ya impactnya adalah pas harganya lagi nanjak naik, tiba-tiba investor panik teman-teman, sebab ada pembukaan token yang sangat besar gitu. WBT juga hati-hati, 27% untuk gininya, unlocknya. Jadi ini berfungsi sekali untuk teman-teman yang sedang mencari koin mana yang layak untuk diakumulasi. Karena makin besar unlock yang terjadi, makin besar pula risiko tokennya mengalami penurunan. Sayang banget ya, ketika banyak altcoin yang mengalami rally, justru kalau teman-teman tidak cermat untuk memilih altcoin, yang jadi bisa malah kebalikannya, teman-teman. Gitu. Jadi jangan lupa untuk pantau token unlocknya, karena di kolom komen kemarin banyak yang udah mulai nanya, ini koin rekomend gak, ini rekomend gak, silakan dipantau dulu unlock tokennya. Itu menjadi modal yang penting banget buat teman-teman, karena sebagus apapun sebuah koin kalau apa namanya ada unlock token biasanya cukup negatif, apalagi yang unlocknya itu di atas 3% teman-teman. Jadi ya bisa dibilang menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk kalian. Nah, karena kita masuk ke weekend, nggak terlalu ada sentimen dari makro ya, dari pasar juga banyak yang bakalan libur untuk trader dan juga institusinya, so prepare untuk volume perdagangan yang lebih rendah. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu ada hadiah cashback sampai dengan 100 juta rupiah bagi teman-teman yang pengen untuk join di VIP-nya toko kripto. Campaign ini akan berlangsung sampai 21 Mei 2025. Syaratnya gimana? Teman-teman cukup melakukan deposit aja dengan akumulasi minimal 100 juta rupiah. Teman-teman sudah langsung berpeluang mendapatkan cashback sampai dengan 1 juta rupiah dalam bentuk USDT. Ingat ya, ini campaign akumulasi atau deposit akumulasi. Jadi maksudnya kalau teman-teman misalkan deposit 20 juta, 20 juta di periode campaign ini berlangsung ya antara 22 April sampai dengan 21 Mei sampai totalnya nanti sekitar 100 juta, teman-teman bisa berpeluang untuk dapetin reward. Kemudian teman-teman juga wajib untuk melakukan deposit ya. Trading minimum 1,5 miliar secara akumulasi, itu juga bisa berpeluang mendapatkan cashback sampai dengan 4 juta rupiah. Baru teman-teman bisa dapetin reward ya berupa biaya potongan sampai 25% trading fee-nya gitu. Nanti teman-teman akan langsung join di dalam VIP-nya toko kripto dan teman-teman akan mendapatkan banyak kemudahan, akses yang lebih mudah, service center yang lebih fast respon, dan juga diutamakan atau diprioritaskan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa untuk pengguna baru atau pengguna lama toko kripto. Jadi make sure teman-teman sudah melakukan KYC toko kripto. Bagi yang tertarik bisa daftar ya di toko kripto, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Kita akan bahas sedikit beberapa data penting juga di perdagangan kemarin. Ada US Bitcoin Spot ETF kemarin masih dalam posisi akumulasi 117 juta US dollar masuk ke pasar. Ini adalah sebuah sentimen positif. Sementara dari Ethereum Spot ETF kemarin masih dalam posisi outflow. Kalau aku perhatikan dalam 3 hari perdagangan terakhir, volume akumulasi dari Bitcoin Spot ETF udah mulai melemah. Jadi ya mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan melihat sebuah koreksi yang terjadi pada market.
Nah, jadi ini didominasi oleh yang kena short liquid ya, teman-teman, sampai dengan 600 juta US dollar. Menurut saya ini cukup gede juga ya, dimana memang banyak yang expect kalau Bitcoin setelah pump kemarin ada koreksi yang terjadi, mungkin banyak juga yang mulai short market, tapi ternyata Bitcoin malah terus naik sampai 104.000 kemarin, dan ini membuat mungkin yang sempat pasang short itu kena likuidasi seperti itu. Dan kalau kita lihat memang secara performance mulai bergairah lagi ya untuk market futures, tiba-tiba secara liquidation apa namanya heat map-nya terus mengalami tren kenaikan. Kemudian dari data yang lain adalah BlackRock, kabarnya akan berencana bertemu SEC terkait dengan pembahasan staking, tokenization, kemudian ETF standard approval, ya, dan juga beberapa regulasi dan juga peraturan yang lain gitu. Saat ini sih setauku SEC ini sedang membahas ya, melakukan apa namanya meeting pembahasan terkait dengan regulasi pengembangan aset digital di Amerika Serikat, termasuk kripto di dalamnya. Karena yang aku tahu dari Trump sendiri kan sudah ngasih tuh clue di pemilu kemarin ya, kalau Amerika Serikat akan menjadi rumahnya kripto. Jadi mereka SEC sedang mencoba mencari titik di mana adopsi bisa dimaksimalkan, kemudian regulasi juga tidak membebani developer-developer kripto dan juga tradernya. Kemudian juga ada isu terkait dengan kematian founder dari Cerebro ya, yang sempat rame isunya itu di 3 minggu terakhir kalau nggak salah. Nah sekarang Jeff Yu ya, developernya atau foundernya ini ditemukan masih hidup di San Francisco, kediamannya teman-teman, dimana ini developer muda masih berusia 22 tahun udah bisa bikin token meme AI, yaitu AI agent ya, Cerebro. Ternyata terkonfirmasi masih hidup, dan ini langsung bikin Cerebro bergairah lagi setelah kemarin, setelah isu tersebut ya, Cerebro sempat unlock lumayan dalam. Nah, menurut data A16Z Crypto, di mana stablecoin volume sekarang lagi dalam posisi top-topnya, artinya adalah likuidasi makin lama makin banyak ya, karena buat teman-teman mungkin yang sempat apa namanya yang trading ya, kemungkinan teman-teman menggunakan centralized exchange dan melakukan pembelian menggunakan stablecoin. Mayoritas dari kita pasti seperti itu. Nah, semakin meningkatnya jumlah dari stablecoin yang naik, itu berarti kekuatan market untuk didorong ya, atau untuk power melakukan pembelian Bitcoin itu semakin lama semakin tinggi sebenarnya gitu, sehingga ini bisa menjadi sebuah narasi dan juga sentimen bagus untuk tren kenaikan in the long run untuk market crypto, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawan. Kenaikan pada Ethereum kemarin sampai 20% ini tidak lepas juga dari yang namanya Pectra upgrade. Keberhasilan upgrade kemarin yang memang sudah direncanakan guna untuk memperbaiki performance dari Ethereum nampaknya sudah berhasil ya, mainnet sudah terjadi, dan saat ini Ethereum bisa bisa dibilang kembali melakukan rebalancing atau normalisasi terkait dengan beberapa kendala yang sebelumnya sempat dialami gitu. Sekarang secara development itu udah lebih baik ya. Kemudian hubungan antara layer 1 dan layer 2 juga sudah diperbaiki, disesuaikan lagi gas fee-nya sehingga bisa affordable lah untuk banyak developer dan juga pengembang gitu. Semoga aja Ethereum bisa kembali berjaya setelah upgrade tersebut. Teman-teman, dari berita yang lain ada negara bagian Florida ya, dikabarkan berencana untuk mengadopsi XRP sebagai payment and treasury reserve ya, yang mana ini mencapai 50 juta US dollar credit facilities. Jadi ini berita yang cukup mengejutkan datang teman-teman dari Welling Sticks ya. Dia mengatakan bahwa ada rencana sampai 50 juta US dollar ini akan masuk ke dalam equity line of credit atau ELOC yang akan support guna untuk menjadikan XRP sebagai reserve ya, dan memperbolehkan transaksi di dunia medical sector gitu. Jadi fasilitasnya sudah dipermudah lah istilahnya seperti itu. Menurut saya sih ini bisa menjadi salah satu sentimen yang positif untuk
XRP ya untuk Ripple, karena Ripple ini memang terkenal menjadi salah satu proyek kripto yang sangat dekat dengan para elit gitu. Jadi saya rasa untuk masuk ke sektor-sektor tersebut Ripple ini punya aksesnya. Kemudian dari berita yang lain ada Brazil, Tribi Stock Exchange dikabarkan berencana untuk meluncurkan Ether and Solana futures. Ya, ini sebuah berita yang bagus juga, di mana liquidity antara dua project ini akan semakin tinggi juga ya di pasar, dengan ekspektasi adalah peningkatan dari value. Lalu ada Demokrat request Treasury and DOJ to clarify Binance ties to Trump. Jadi ada rumor yang mengatakan bahwa Binance Changpeng Zhao itu kian dekat sama yang namanya Trump, teman-teman. Jadi akhirnya untuk menepis isu tersebut, senator dari Demokrat mengambil langkah jauh untuk melakukan penyelidikan terkait dengan tuduhan korupsi terhadap Donald Trump yang diminta kejelasannya oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat atau DOJ tentang hubungan bursa kripto Binance dengan keluarga Trump. Jadi ini isunya mencuat teman-teman setelah project dari World Liberty Financial ya yang dibikin oleh keluarganya Trump itu ada kerjasama sama Binance. Binance kan dari dulu memang mendapatkan sentimen terus teman-teman dari Amerika Serikat gitu. Nah ini bisa menjadi sebuah upaya untuk melakukan ya semacam uh, ya gimana caranya biar nama dari Trump ini bisa turun juga gitu, dimanfaatkanlah isu tersebut. Donald Trump kan itu kandidat dari Republik, Partai Republik, sementara yang menggugat ini kan Demokrat. Ya ini biasalah persaingan politik. Kemudian dari berita yang lain adalah legislator Taiwan usulkan cadangan Bitcoin siap masuki era baru. Jadi ini juga merupakan sebuah berita yang bagus. Jadi pada perdagangan kemarin di channel YouTube, di live teman-teman, live YouTube channel dari Taiwan ya, itu kemarin mengatakan bahwa anggota parlemen Ko Ju Chun itu mendorong pemerintahnya untuk mempertimbangkan rencana Bitcoin sebagai cadangan reserve dari sistem keuangan nasional negara Taiwan. Usul tersebut disampaikan tanggal 9 Mei. Ko mengusulkan agar sebagian kecil dari cadangan devisa Taiwan itu dialokasikan untuk disimpan dalam bentuk Bitcoin. Langkah ini menurutnya merupakan strategi diversifikasi yang diperlakukan di tengah ketidakpastian ekonomi. Udah mulai kelihatan ya kemana Bitcoin itu. Bitcoin akan menjadi salah satu aset yang dipertimbangkan untuk dimiliki oleh berbagai negara sebagai devisa. Kenapa? Karena yang pertama orang-orang udah mulai paham sama Bitcoin. Yang kedua, Bitcoin itu masuk ke top 5 aset dengan valuasi tertinggi. Kabarnya sih Bitcoin udah menggeser Amazon sebagai aset dengan valuasi tertinggi. Gitu. Jadi bisa dibilang mungkin di atas-atasnya itu masih ada Meta, ada Google, dan juga beberapa perusahaan-perusahaan besar dengan market cap yang sangat besar juga gitu. Jadi Bitcoin udah meluncur lah bisa dibilang melesat menjadi salah satu aset kripto yang bisa dipertimbangkan. Itu kita bahas apa lagi? Kita bahas tentang buat teman-teman yang mungkin bingung mau masuk koin apa. Nah, di sini kita bisa pantau di iCrypto.ai, tempat kita untuk memantau pergerakan posisi smart money dilihat dari aktivitas trading di DEX, ya dari Decentralized Exchange. Ada beberapa koin yang saat ini sedang dalam posisi inflow yang bagus oleh para investor besar atau smart money. Pertama adalah token Cult ya, terus juga ada Guard, ada KTA, ada AI Tech. Ini ada akumulasi masuk sekitar 10%. Kemudian ada IOTA X, terus ada Mubarak, lalu ada Zero ya, ZRO, lalu ada ICE, ada Degen, ada Mingles, ada S-Fun, ada PP, ada Pork, Agen, ada Prime, ada W Tau, ya Tau boleh dipantau, ada Charlie, ada Kopi, ada SDT, ada juga Sign. Ini
beberapa koin yang sedang mendapatkan inflow. Teman-teman, umumnya koin-koin yang mendapatkan inflow dari perdagangan smart money yang tinggi di DEX ini punya momentum buat mengalami kenaikan gitu, punya kesempatan lah istilahnya seperti itu. Setelah sebelum-sebelumnya Mudeng ini kemarin kan inflow-nya sangat besar ya teman-teman, tapi sekarang udah outflow. Hati-hati, Mudeng udah mulai di TP sama whales-nya. Kemudian Fartcoin pelan-pelan juga di TP. Dan kalau kita lihat korelasi dari pergerakan, Mudeng kemarin naik sampai 80%, teman-teman. Kemarin target kita cuma sampai 0,11, tapi sekarang udah di 0,13. Jadi congratulations yang kemarin sempat ambil Mudeng. Dia ada inverse head and shoulders ya. Jadi ya selamat aja. Terus juga ada P Network mengalami kenaikan sampai 13%. Fed AI masih rally sampai 6%. Aku perhatikan Solana kemarin bagus ya movementnya. WLD juga bagus. Terus Ethereum juga nggak kalah bagus sih. Spektakuler sekali kenaikan dari banyak altcoin menyambut dari penurunan yang luar biasa pada Bitcoin dominance. Bitcoin gimana? Bitcoin sementara ini dalam posisi di tengah-tengah. Antara dia berpeluang untuk lanjut rally sampai 108 atau membutuhkan waktu untuk koreksi sementara dulu. Gitu. Kemarin sih secara movement itu bener-bener sangat bagus ya untuk Bitcoin. Harapan saya adalah tren bullish masih bisa berlanjut. Semoga aja sih di tanggal 12 atau mungkin 13 Mei ini kita dapat berita bagus dari Cina dan juga Amerika Serikat gitu. Supaya apa? Kemarin kan kakek Jerome dia cerita pidato ya. Kakek Jerome pidato, inflasi kita tahu udah turun, ekonomi kuat, kemudian pembukaan lapangan pekerjaan juga lumayan bagus, tingkat pengangguran juga udah terus mengalami peningkatan gitu. Tapi katanya dia khawatir, takutnya nanti ada peningkatan yang sangat tinggi karena kebijakan dari Trump gitu kan. Nah, kalau nanti negosiasinya ini berhasil antara Cina dan Amerika Serikat, ini bakalan bisa menjadi sebuah sentimen yang bagus untuk The Fed supaya bisa pangkas suku bunga di bulan Juni. Gitu. Nah, kan The Fed itu udah mundur tuh. Kemungkinan kita nggak bisa deh pangkas suku bunga di bulan Juni. Mungkin kita undur sampai Juli. Nah, kalau pemangkasan suku bunga bisa terjadi lebih cepat, itu bisa menjadi sentimen yang bagus untuk market, teman-teman. Nah, kalau itu terjadi, ya siap-siap aja market akan langsung euforia dan juga merespon sangat positif. Seandainya memang deal dari Cina dan Amerika Serikat ini mendapatkan titik temu yang ideal lah, seperti itu. Itu akan sangat direspon oleh market dengan positif karena kata kuncinya adalah kita butuh liquidity. Dapatnya dari mana? Dari penurunan suku bunga. Kalau suku bunga diturunkan, deposito nggak menarik, orang-orang nggak mau simpen dananya di deposito, ataupun juga nggak mau simpen di obligasi pemerintah Amerika Serikat. Akibatnya apa? Ya siap-siap mereka akan memindahkan asetnya ke aset kelas yang lebih menarik secara return, which is saham, komoditi, ataupun juga kripto, which is Bitcoin juga. Seperti itu. Nah, itu yang kita tunggu, teman-teman, dan itu akan menjadi sebuah katalis yang bullish untuk market. Itu sih poin dari makroekonomi yang kita nantikan. Secara teknikal, overall Bitcoin sangat bagus. Volume transaksi smart money juga sangat bagus. Belum ada indikasi pembalikan arah yang terjadi, tapi tetap waspada dengan fase koreksi. Karena kita udah masuk ke weekend ya, Bitcoin juga udah mulai sideways. Lalu juga beberapa altcoin juga udah mulai menunjukkan ada weak ya atau profit taking yang terjadi setelah kenaikan yang lumayan tinggi seperti itu. Jadi di fase seperti ini sabar-sabar aja bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan kereta, jangan FOMO, tetap santai karena kita masih akan ada peluang untuk mendapatkan koreksi ya dan mulai masuk sambil menunggu berita dari makroekonominya gitu. Overall sih menurut saya gitu untuk market Bitcoin karena dia lagi dalam posisi di tengah-tengah, support Bitcoin ada di kisaran level 99.000, sementara untuk resistance-nya ada di kisaran level 108.000. Untuk yang trading di posisi sekarang akan ambigu. Ya, kalau teman-teman mau masuk, katakanlah untung, profit kalian nggak akan maksimal karena tingkat kenaikannya kecil. Kalau teman-teman masuk di harga sekarang, ada kemungkinan juga harganya malah koreksi. Seperti itu. Ataupun yang memang mau pasang posisi short juga masih ambigu untuk sekarang.
Jadi no position maybe is better position for now. Kalau kita perhatikan juga dari emas ya, kemarin sempat turun, tapi sekarang udah pelan-pelan rebound dan harapannya sih secara harga valuasi bisa cenderung lebih stabil juga. Indeks dolar juga pelan-pelan udah mulai koreksi kembali. Jadi kesimpulannya adalah yaitu Bitcoin masih positif sejauh ini. Buat teman-teman yang memang pengen untuk hold Bitcoin, menarik nggak sih? Menurut saya masih menarik ya. Meskipun sekarang udah memasuki harga-harga yang tinggi, tapi tetap aja Bitcoin ini kalau diakumulasi secara jangka panjangnya trennya masih cenderung uptrend. Oke, gitu aja. Structure market masih bullish. Waspadai aksi profit taking dari market, teman-teman. Tetap sehat selalu. Sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram buat kalian yang pengen untuk join. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.